Oke baik, selamat siang, pagi, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Danis Putra Devananda dengan nomor pokok mahasiswa 2406354202. Di sini saya mungkin ingin menjelaskan atau mengerjakan sedikit mengenai tugas tambahan dari praktikum operating system yang modul pertama. Oke, jadi memasuki pertanyaan yang pertama ya, mengapa sih kita harus belajar Linux? Mungkin di sini saya bakal ngeelaborasikan juga sedikit. Padahal kan di sini juga kita udah ada namanya Windows ataupun juga ada Mac OS yang yang bisa dibilang lebih jelas, lebih advance dibandingkan Linux dan sebagainya. Oke, jadi alasan kita perlu belajar Linux itu karena operating system Linux itu sendiri sebenarnya merupakan standar industri global ya yang biasanya digunakan itu untuk server, cloud computing, infrastruktur jaringan dan sebagainya. Bedanya sama Windows sama Mac OS emang sebenarnya lebih yang lebih fokus ke personal benefits lah istilah kata. Terus juga Linux sendiri kan juga bersifat open source ya, jadi semua orang pun juga bisa menggunakan Linux gitu dibandingkan dengan Windows maupun Mac OS. Kalau Windows kan kita harus beli lisensi, tapi kalau Mac OS juga kita harus benar-benar membeli hardwarenya sendiri, contohnya kayak MacBook atau juga iMac. Terus juga selain open source juga Linux sendiri juga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait cara kerja operating system di balik layar. Makanya kita dengan menggunakan Linux juga lebih sering menggunakan terminalnya dibandingkan dengan GUI-nya. Terus juga untuk pertanyaan kedua, mengapa sih kita harus menggunakan terminal ketimbang menggunakan graphical user interface atau GUI? Padahal kita juga menggunakan Linux Ubuntu kan, yang jelas GUI-nya sendiri itu lebih advance dibandingkan kayak WSL dan sebagainya. Oke, jadi dengan menggunakan terminal, jadi kita bisa membiasakan diri lah gitu dengan lingkungan server. Misalnya kalau misalnya kita waktu itu menggunakan Jarcom kan, itu kita menggunakan terminal atau CLI dari router ataupun juga switch yang kita gunakan, dan itu bisa membiasakan diri kita juga gitu nantinya kalau misalnya kita mau masuk ke industri jaringan dan sebagainya gitu. Terus juga selain itu kita juga bisa lebih dengan menggunakan terminal, kita juga bisa jauh lebih efisien dengan menggunakan terminal karena beberapa eksekusi tugas ataupun juga komen-komen yang digunakan di terminal itu jauh lebih cepat, lebih efisien juga gitu mengerjakannya. Terus juga kita bisa menggunakan komen yang misalnya berulang itu juga secara otomatis gitu untuk nomor 2. Lanjut untuk nomor 3, untuk komen pada nomor 2 di sini bisa dilihat saya menggunakan touch Danis Putra Devananda _2406354202_os1.c, dimana komen ini tuh sebenarnya ibarat kalau di GUI itu atau di graphical user interface contohnya kayak Windows, itu bisa dibilang kayak ya create new file. Cuman di sini konteksnya adalah create a new files, a C file, karena di sini ada extension .c-nya gitu. Ini untuk nomor 2. Lanjut untuk nomor 3, di sini juga saya menggunakan komen yaitu Nano, which is dimana Nano ini adalah sebenarnya itu merupakan text editor yang built-in ke terminal. Bisa dilihat di bagian sini, di bagian screenshot, dimana kita bisa langsung mengedit kode ataupun juga isian file dari suatu file, dimana kita bisa langsung mengedit aja langsung gitu tanpa harus membuka VS Code ataupun juga text editor lainnya contohnya kayak Notepad gitu. Ini kalau di Linux Ubuntu. Terus juga lanjut untuk nomor 4, yaitu kode C yang saya gunakan di sini sebenarnya ini standar ya, sesuai pelajaran yang kita sudah dapatkan pada mata kuliah pemrograman dasar, di mana kita di sini menggunakan harus menginclude suatu library. Ini ada kesalahan sedikit ya. Ada kesalahan sedikit, ini harusnya stdio.h. Ini ada kesalahan dikit sih sebenarnya. Terus juga lanjut di bagian bawah ini adalah int main, di mana ini adalah tempat utama ataupun juga function utama dari file C yang kita sudah buat. Di sini juga saya menginisialisasi sebuah integer bernama n, dan selanjutnya di baris selanjutnya itu ada printf, enter number you wanna print, itu placeholder aja sih buat selanjutnya ke baris selanjutnya yaitu scanf.
di mana dia tuh akan meng-scan berapa banyak angka yang ingin kita print. Di sini saya menggunakan scanf garis dengan sintaksnya begini, dengan %d dibungkus dengan tanda petik 2 dan koma n. Ya ini sebenarnya lebih ke sintaks scanf pada umumnya aja sih di C, karena dia menggunakan lokasinya gitu kalau scanf. Terus di sini selanjutnya saya menggunakan for loop. For loop ini diperuntukkan karena kita tidak ingin menggunakan while loop karena akan melakukan rekursi pengulangan ataupun juga redundancy selamanya. Dan di sini saya menggunakan for, di mana dia akan mengecek kondisi i, which is di sini i adalah variabel integer baru yang bernilai 0, dan dia akan mengecek apakah i masih kecil dari n. Kalau misalnya iya, kita akan lanjut ke bagian yang dibungkusnya, yaitu printf. Di sini nama saya dan npm saya dan juga underscore os1. Dan misalnya kalau misalnya saya masukin di sini pas scanf itu saya masukkan misalnya 67 atau 69, itu nantinya for loop ini bakal ngeprint sebanyak 67 ataupun 69 kali. Dan di sini juga akan dibungkus. Sebenarnya di sini ada kelupaan sedikit, di mana saya harusnya ada memasukkan return 0, karena itu udah standarisasi dari file C juga. Cuman di sini tidak ada masalah waktu ketika saya saya mengcompile dan merun kode ini. Mungkin cukup sekian juga buat penjelasan kode, dan cukup sekian juga buat penjelasan penjelasan case study maupun juga pengerjaan tutam ini pada hari ini. Mungkin terima kasih.